Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami senang kita kembali berkumpul, berjumpa kembali di Mesbah Doa ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita sebab Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bebaskan rohmu, pikiranmu, untuk datang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah bagi kami. Kau yang termanis bagi kami Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang menyembah Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang memuji Tuhan. Tidak ada yang lain Yesus. Tidak ada yang lain. Kebanggaan kami, kesukaan kami hanya ingin bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Kau yang terindah. Haleluya. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Haleluya. Yang selalu ada di hati kami. Yang terindah di dalam hidup ini. Hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Hanya Kau yang termanis. Oh, hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus.
Rajaku, sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. ku sembah, Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan. Kau yang terindah bagi kami, Kau yang termanis bagi kami. Hanya Kau yang kami sanjung, kami puja, kami puji. Semangat kami, sukacita kami Tuhan, melimpah ke dalam Engkau Yesus. Karena bersama dengan Tuhan kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami kemenangan. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus, sembah kami Yesus, sembah kami kepadamu, pujian kami Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak ditinggikan. Mari sembah, mari angkat suaramu dan membaginya. Yesus Tuhan, kiralah basik, kiralah basano, Lawan kami Yesus, lawan kami Tuhan. Saudara kami yang bersama kami yang menyaksikan acara ini, mesbah doa ini Tuhan, lawan juga mereka, jamah mereka Yesus, jamah Tuhan, jamah. Buatlah kesukaan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hampiri kasih
terjadi di sini. Kami yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan bagi kami, bagi umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka cita. Kami pandang Engkau Tuhan sebagai junjungan kami. Kami agungkan Engkau Yesus. Kau selalu yang terbaik bagi kami. Layak dipuji, disembah. Kaulah Raja atas segala raja. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau belajar. Biar Engkau mengajar kami. Ajar kami Yesus. Supaya kami mendengarkan, melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Sebab kehendak-Mu lah yang akan mengarahkan hidup kami seturut dengan perintah-Mu, seturut dengan janji-Mu Yesus. Kami mau menikmati bersama dengan Engkau Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan di mesbah doa ini. Urapi juga umat-umat-Mu Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi telinga kami Tuhan, urapi hati kami, urapi kami Yesus. Supaya kami memahami dan mengerti setiap pesan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak hanya mengerti, tetapi itu menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Pimpinan ini berasal dari Tuhan, firman ini berasal dari Tuhan, maka jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya Tuhan bersuka cita. Amen. Karena Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian, hadir bersama di dalam mesbah doa ini untuk menguatkan kita dan untuk juga memuliakan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan? Bagaimana kita membangunnya? Ya. Intim itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah akrab, rapat, ya, erat dekat, karib, ya, mendalam, yang menunjuk kepada hubungan, persahabatan, persaudaraan, perkawanan, pertemanan. Bicara tentang hubungan hubungan Tuhan dengan jemaatnya, suami istri, sesama manusia, ya. Bapak Ibu, keintiman itu tidak dibangun satu arah, ya. Keintiman tidak dibangun satu orang, tetapi keintiman itu dibangun secara bersama-sama. Kalau saya mau intim dengan istri saya, Ibu Ulan, saya harus membangun keintiman itu bersama-sama. Saya tidak bisa katakan, biar istri saya aja yang intim dengan saya. Ya, kalau saya kan kerja nih, repot, sibuk. Ya, tidak bisa. Tapi kami harus membangun bersama-sama keintiman kami. Supaya terbangun rumah tangga, keluarga yang bahagia, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Harus dibangun. Jadi jangan bangun keintiman hanya satu arah. Tidak bisa. Tapi harus bersama-sama. Kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan dirinya untuk kita datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Tuhan selalu siap kapan saja, di mana saja, waktu apa saja, keadaan apa saja, situasi apa saja. Tuhan siapkan dirinya supaya kita bergaul dengan Dia. Sekarang mari kita baca Daniel 6 ayat 11. Mari baca Bu Wilan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, Daniel, oleh kasih karunia Tuhan, Daniel menjadi seseorang yang berkhidmat. Dia cerdas, dia taat, dia seorang yang berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Dia mendengarkan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Kenapa? Karena Daniel memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia tahu caranya bagaimana bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tahu. Apakah keintiman itu bisa dibangun secara otomatis? Bisa. Keintiman bisa dibangun secara otomatis apabila hubungan itu secara terus-menerus ya naik, semakin dalam sehingga melekat kepada Tuhan. Ya, seperti ranting yang melekat kepada pohonnya. Ranting yang melekat kuat dengan pohonnya, dia akan bertumbuh dan berbuah. Dia akan bertumbuh dan berbuah. Itu bisa secara otomatis berjalan hubungan itu, nyambung dan nyambung terus. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, kenapa ada orang yang jauh dari Tuhan? Kenapa ada orang yang meninggalkan Tuhan? Ya, tidak hanya jauh, tapi dia meninggalkan Tuhan. Orang yang jauh atau meninggalkan Tuhan, itu bukan karena penderitaan, bukan.
Kalau karena penderitaan, ada orang bahagia meninggalkan Tuhan. Bukan karena kemiskinan. Ada orang kaya meninggalkan Tuhan. Ada nggak? Ada. Bukan karena kekecewaan. Bukan juga karena kemalangan. Bukan. Ya. Nah, Tuhan berfirman bahwa tidak ada satupun sebenarnya yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 ya. Dia katakan bahwa baik maut maupun hidup ini ya, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kemudian dikatakan baik itu kuasa-kuasa yang di bawah, yang di atas, ataupun makhluk lain. Ya, ayat 39-nya, ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Tidak ada yang memisahkan kita. Tidak ada yang dapat. Bayangkan Bapak Ibu. Tidak ada. Tetapi kenapa ada orang jauh bahkan meninggalkan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia kehilangan kasih Allah dalam dirinya. Iya, kehilangan kasih Allah dalam dirinya. Bukan Tuhan yang meninggalkan dia, tetapi dialah yang meninggalkan Tuhan. Dialah yang meninggalkan Tuhan. Karena orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang tidak lagi berpegang kepada perintah Tuhan. Yang tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak berpegang lagi kepada perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 katakan, mari baca Bu Ulan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Dan barang Terus, siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kasih kitalah yang sudah hilang. Kasih kitalah yang sudah hilang. Itulah yang membuat kita berpindah kepada Allah lain. Kasih kita yang membuat kita, yang membuat orang jauh dari Tuhan. Melakukan kejahatan. Bangsa Israel, dengan kasih Tuhan, menuntun mereka, mengarahkan mereka kemanapun mereka pergi. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berpaling kepada Allah lain. Karena kasih mereka terhadap Tuhan sudah hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini kecewa kepada Tuhan, tidak mau ke gereja, tidak mau kersel lagi. Bapak Ibu yang sudah meninggalkan pasangannya, ya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya. Saya mau katakan, kembalilah. Kembali datang ke rumahmu. Jumpai keluargamu, jumpai istrimu, jumpai anak-anakmu. Jumpai. Engkau yang tidak datang lagi ibadah ke gereja, datanglah ke gereja. Masuk ibadah. Engkau tidak kecewa kepada yang lain. Engkau sedang meninggalkan kasih Tuhan. Engkau tidak sedang kecewa dengan istrimu, dengan anakmu. Engkau sedang meninggalkan Tuhan. Maka kembalilah. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Sebab kasih Tuhan akan tetap melekat kepadamu. Kalau bukan engkau yang meninggalkan kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang memisahkan kasih Tuhan. Tidak ada.
Tetapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, kau akan hancur. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, kau kembali lagi. Suami kembali kepada istrinya. Bapak kembali kepada anak-anaknya. Jemaat harus kembali ke gereja, harus kembali kepada beribadah, kembali kepada Tuhan. Karena itulah tempat yang terbaik. Suami, kembali ke ranjangmu. Ranjangmu bersama istrimu yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tinggalkan ranjang-ranjang yang lain. Tidak ada ranjang-ranjang yang lain. Tidak ada. Tidak ada rumah-rumah yang lain. Rumahmu bersama dengan keluargamu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Engkau juga yang sudah meninggalkan kerselmu. Yang sudah lama meninggalkan kerselmu. Saya mau ajak dengan kasih Tuhan. Kembalilah ke kersel. Kersel juga rumahmu. Di situ kita bertumbuh. Di situ kita berbagi. Kita bisa saling menguatkan. Engkau kecewa. Bukan itu yang membuat engkau pergi. Tapi engkau sedang meninggalkan kasih Tuhan. Kalau engkau meninggalkan kasih Tuhan, maka kebinasaan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari kita kembali. Kembali. Datanglah. Datanglah Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kasih Tuhan akan selalu melekat di dalam hidupmu. Nah, apakah itu keintiman dengan Tuhan? Ya, keintiman dengan Tuhan yang pertama adalah selalu ada waktu buat Tuhan. Kalau selalu ada waktu buat Tuhan, berarti kita sedang menyediakan waktu kita, menyediakan waktu kita, diri kita ini, tenaga kita, ya, kita siapkan buat Tuhan. Menyiapkan waktu, menyediakan waktu, artinya kita tidak sisa-sisa waktu yang kita berikan sama Tuhan. Bukan karena saya tidak bekerja, bukan karena saya lagi longgar, bukan karena saya lagi tidak ada kegiatan dan sebagainya. Tetapi menyediakan waktu kapan saja kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat kembali kepada Kepala Daniel 6 ayat 11 tadi katakan bahwa demi bahwa surat itu sudah dibuat, ya, maka Daniel pergi ke rumahnya, ya, dia pergi ke rumahnya 3 kali sehari ia apa? Berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Nah, demi didengarnya bahwa surat perintah itu telah dibuat. Daniel datang menghadap kepada Tuhan bukan semata-mata karena masalahnya. Bukan semata-mata karena persoalannya. Karena ada surat perintah ini, bukan itu semata-mata. Ya. Karena apa? Karena 3 kali sehari dia berlutut berdoa kepada Tuhan, memuji Allah, itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya, biasa dilakukannya. Itu sudah gaya hidupnya. Itu sudah habit buat dia. Tetapi bahwa surat perintah itu ada, membuat dia semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Semakin dia beri waktunya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, jangan karena hanya persoalan, jangan karena ada masalah, ya, jangan karena kita tertekan, baru kita mau datang sama Tuhan. Tapi untuk datang kepada Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, menyediakan waktu kita kepada Tuhan, itu sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita, gaya hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau ada persoalan, ada masalahmu, itu yang membuat kau semakin sungguh-sungguh menyiapkan waktumu kepada Tuhan. Karena ketika engkau sungguh-sungguh menyiapkan waktu itu kepada Tuhan, kau datang kepada Tuhan, api Roh Allah itu akan menyala dalam hidupmu. Menyala dalam hidupmu. Memang apa itu isi perintah itu? Sehingga membuat Daniel kesusahan, kesulitan.
Apa? Bapak Ibu, Daniel, dia memiliki kedudukan lebih tinggi daripada wakil raja, daripada petinggi-petinggi, daripada pejabat-pejabat tinggi, pejabat besar, bupati, menteri-menteri. Lebih tinggi kedudukannya. Lebih tinggi kedudukannya dari mereka. Ya. Tentu kalau lebih tinggi kedudukannya, dia punya tugas, dia punya tanggung jawab, besar apa ringan kira-kira? Pasti besar. Iya. Pasti besar. Artinya bahwa Daniel adalah pimpinan daripada mereka. Tapi wakil raja, ada pejabat-pejabat tinggi yang ada di sana, mereka bersepakat, mereka bersekongkol, membuat suatu aturan untuk dibuat oleh raja di media Persia. Untuk apa? Untuk membinasakan, untuk menjatuhkan Daniel. Nah, bayangkan. Dan mereka tahu, mereka tidak bisa menjatuhkan Daniel melalui pemerintahan. Kenapa? Karena Daniel seorang yang jujur. Ya. Dia yang seorang yang bersih hidupnya. Dia tidak bersaksi dusta, dia tidak mengambil hak milik orang lain. Dia bukan orang yang suka gosip, suka berantem, enggak. Mereka tahu itu. Oleh karena mereka tahu juga mereka tidak akan bisa menjatuhkan Daniel dari pemerintahan. Tapi dari mana? Dari ibadahnya. Itulah yang mereka buat, satu peraturan, surat, ya, surat perintah. Supaya apa? Apa isinya? Dikatakan dalam 30 hari barang siapa menyembah dewa, menyembah manusia selain kepada raja, maka dia akan dimasukkan kepada gua singa. Karena mereka tahu Daniel tidak bisa jauh dari Tuhan. Tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia akan selalu dekat dengan Tuhan. Dia akan selalu menyembah Tuhan. Dan itu memang terjadi. Iya, itu terjadi. Dan mereka berhasil melakukan itu. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu Daniel seorang yang waktunya padat sebenarnya. Ya, dia seorang yang sangat banyak, yang sangat sibuk seharusnya. Karena tugasnya dia mengawasi, dia menuntun, mengarahkan pejabat-pejabat yang ada. Tidak cuma itu, dia harus memberikan laporan kepada raja. Tapi lihat, dia tidak gentar apapun kesepakatan orang-orang yang ada di luar sana. Dia tidak takut apapun kesepakatan yang menjatuhkan dia. Dia tetap menyediakan waktunya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah keintiman dengan Tuhan adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, kita kembali ke makna tadi. Makna daripada 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya. Nah, waktu Daniel datang kepada Tuhan, dia berlutut, dia berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membangun komunikasi kepada Tuhan. Amin. Dia sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena dia tahu ada surat, ada perintah yang sudah dibuat. Maka dia datang kepada Tuhan. Menghadap Tuhan. Dia menghadap kepada Tuhan. Tuhan. Dia komunikasi dengan Tuhan. Dia curahkan apa yang menjadi isi hatinya. Apa yang sedang berat dia rasakan. Tapi dia tahu bahwa tempatnya adalah kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bangun komunikasi itu kepada Tuhan. Dia lapor kepada Tuhan, Tuhan ini yang saya rasakan Tuhan. Ada surat yang sudah dibuat, sudah disepakati Tuhan. Yang tidak bisa dirubah lagi Tuhan.
Dan itu akan menghukum aku Tuhan. Itu akan membinasakan aku Tuhan. Ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang terjadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan? Tuhan pasti bilang, tenang, tenang. Aku akan menyelesaikan persoalanmu. Aku akan menjaga engkau, akan melindungi engkau. Aku akan mengeluarkan engkau, melepaskan engkau dari persoalanmu. Itu yang Tuhan katakan. Nah, rumah tanggamu pun perlu bangun komunikasi. Bangun komunikasi. Ya. Suami istri harus komunikasinya harus lancar, harus baik ya. Harus baik. Di dalam keluarga jangan sampai tidak ada komunikasi. Iya. Kehancuran rumah tangga salah satu penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tidak ada keterbukaan. Komunikasi membuat keluarga itu terbuka. Kalau ada yang salah, bisa dibetulkan. Ya, kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan. Ya. Kalau ada yang sedang harus digumulkan, sama-sama bicarakan. Bersama suami istri akan kuat, akan mampu menyelesaikan setiap persoalannya. Saya percaya orang yang intim dengan Tuhan, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang berkemenangan. Ya. Nah, Daniel, dia bangun komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Karena dia tahu, dia hanya bisa datang kepada Tuhan. Dia hanya bisa menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita harus serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tapi Bapak, bukankah Tuhan mengerti, Maha tahu, Dia tahu isi hati kita. Dia mengerti kita. Iya. Sehingga kita tidak perlu berkomunikasi dengan Dia. Jangan lupa. Sekalipun Tuhan tahu apa yang kita alami ini, tapi Tuhan berkata, Dia katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Coba dibaca bulan. Yeremia 33 ayat 3. ayat 3. Berserulah kepadaku, Ya. maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, Iya. yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Iya. Iya, Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan bilang, berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau pahami. Kalau kita berseru kepada Tuhan, apa saja berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Yesus. Tuhan, Kau tolong aku, lepaskan aku Tuhan. Lepaskan aku. Lepaskan aku dari musuh-musuhku. Angkat Tuhan. Angkat pekerjaanku Tuhan. Angkat pekerjaan ini Yesus. Pulihkan Tuhan kesehatanku. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Jadi bangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Ya, iya. Mungkin ada orang datang ke gereja, sudah membawa tubuhnya ke gereja. Iya. Tapi rohnya, jiwanya, ya, hatinya tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Kita tidak hanya bisa membawa tubuh ini, tetapi roh kita, ya, jiwa kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Nah, lalu yang ketiga adalah kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita harus tahu.
orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak diri sendiri. Ya. Dia harus mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Orang yang tahu kehendak Tuhan, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin cinta sama Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Ya, maka Rick Warren berkata begini. Orang Anda yang semakin dekat kepada Yesus, ya, Anda yang semakin dekat kepada Yesus, maka orang itu akan sedikit mempromosikan dirinya. Ya. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan sedikit mempromosikan dirinya. Lalu siapa yang mempromosikan dirinya? Yesus. Yesus lah yang mempromosikan dirinya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Sebab Tuhan yang akan mempromosikan kita. Tuhan yang akan membawa kita. Tuhan yang akan mengangkat kita. Iya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Kita harus percaya kepada Yesus. Kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Kita harus menerima hidup yang kekal itu. Coba lihat Yohanes 6 ayat 40. Mari baca bulan. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya. Yang dikehendaki Tuhan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi kejarlah kehidupan yang kekal. Jangan kejar dunia ini, jangan kejar yang fana ini. Tapi kejar kehidupan yang kekal. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3, kita harus hidup kudus. Ya. Supaya hidup kita jauh dari perbuatan daging. Kita tidak hidup dalam kedagingan. Ya. Mari baca bulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dengan hidup kudus, kita menjauhkan hidup kita dari perbuatan daging, dari percabulan, dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang nista. Kemudian, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ini penting juga. Kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mau terpanggil untuk melayani, memuridkan. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 21 katakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Itu tugas siapa? Tugas kita semua, Bapak Ibu. Itu menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita juga mau memuridkan. Iya. Bagaimana caranya kita memuridkan? Iya. Caranya kita memuridkan. Cara kita memuridkan adalah pertama, dengan kersel. Di kersel. Umat-umat Tuhan bisa dimuridkan. Belajar memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar berdoa di sana. Dan di gereja kita juga memuridkan melalui kelas-kelas transformational class. Ada kelas-kelas pemuritan. Ayo datang ke sana. Di gereja kita ada kelas 1 sampai kelas 7. Semua aspek-aspek kehidupan sudah ada di sana. Pemuritannya, keuangannya, berdoanya, hubungan suami istri juga ada kelas-kelasnya. Kita di sana dimuridkan. Datang ke sana. Bagaimana lagi juga kita memuridkan? Dimuridkan juga melalui apa? Melalui baca firman Tuhan setiap hari. Senang membaca firman Tuhan.
itu membuat kita menjadi murid. Ya. Nah, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita juga? Muliakan Tuhan selama-lamanya. Ya. Kehendak Tuhan juga apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu ya dikehendaki Tuhan bagimu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, nanti baca Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, keintiman dengan Tuhan itu apa? Yang keempat adalah mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Banyak orang di luar sana berkata, aku mengenal Tuhan. Banyak ya. Aku tahu Tuhan. Ya, aku tahu firman-Nya. Aku tahu juga kehendaknya. Ya. Tetapi Tuhan bilang, ya, di hari-hari terakhir dia bilang, sekalipun ada yang berkata, Tuhan, Tuhan, ya, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, ya, enyah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 22-23. Ya, bisa kita baca di rumah saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita jangan berkata kita hanya mengenal Tuhan, tapi pastikan bahwa Tuhan mengenal kita. Daniel mengenal benar Tuhan. Dia tahu benar Tuhan. Sebab Daniel mendengar, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan baginya. Dan itu membuat Tuhan mengenal juga siapa Daniel. Dan Daniel tidak akan pernah meninggalkan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Daniel. Karena dia sudah kenal Daniel. Saya percaya setiap kita pun, kalau Tuhan sudah mengenal kita, alangkah mudahnya Tuhan untuk memberikan banyak kepercayaan bagi kita. Siapa yang mau Tuhan percayakan banyak hal? Kita semua pasti mau dipercayakan Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, pasti Dia akan percayakan banyak hal kepada kita. Jadi jangan takut. Betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu bagaimana kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita melihat tadi bagaimana Daniel membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Waktu orang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, pertama dia akan mengalami api daripada Roh Allah itu menyala dalam hidupnya. Bangun keintimanmu dengan Tuhan, maka api akan menyala dalam hidupmu. Iya. Waktu api itu menyala dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, menyembah Tuhan, api waktu menyala dalam hidup kita, maka percayalah. Ya. Dia akan membakar setiap sifat-sifat yang sifat-sifat yang buruk. Ya. Dengki, iri hati, kebencian akan dibakar habis. Dibakar habis oleh api yang menyala itu. Iya. Kenapa orang masih ada kebenciannya, iri hatinya, sakit hatinya, tidak mau melepaskan pengampunannya? Ya, karena memang tidak pernah dibakar. Rohnya tidak pernah dibakar. Dia tidak pernah intim dengan Tuhan seintim-intimnya dengan Tuhan. Sehingga kebiasaan buruk tetap melekat dalam hidupnya. Tapi kalau dia intim dengan Tuhan, dia akan secara otomatis membakar itu semua. Dibakar semua, dibakar. Iya. Kalau udah dibakar semua itu, maka asap itu akan berbau harum datang ke hadirat Tuhan. Iya. Sudah dibakar kedagingan itu, datang kepada Tuhan. Kalau kita membangun keintiman kepada Tuhan, sekalipun ada musuh yang ingin membinasakan, yang mau membunuh, menjatuhkan Daniel, tapi karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ada Tuhan yang menjaga dia, melindungi dia,
melepaskan dia dari gua singa, dari maut. Waktu dia dimasukkan ke gua, dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi apakah dia mati di sana? Apakah dia dimakan singa? Oh tidak, tidak dia apa-apain dia. Wah, malah dia berteman dengan singanya. Dia bercerita dengan singanya. Iya, kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan menolong kita, melindungi kita, melepaskan kita dari kebinasaan. Kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhmu. Ya. Waktu intim dengan Tuhan. Siapa yang sudah bersepakat menjatuhkan Daniel? Ada wakil raja, ada pejabat-pejabat di sana, pejabat tinggi. Apa yang terjadi dengan mereka? Setelah ketahuan mereka bersepakat untuk menghukum, menjatuhkan Daniel, raja tahu perbuatan mereka adalah perbuatan yang jahat. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dimasukkan ke gua singa bersama dengan keluarganya dan mati di sana. Kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan lepaskan. Maka Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan melepaskan jerat tipu daya iblis dari kita. Ikatan iblis pun dilepaskan Tuhan. Adakah di antara kita yang terikat dengan iblis hari-hari ini? Ada Bapak Ibu, saudaraku terkasih Tuhan. Bangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Percayalah, engkau akan dilepaskan dari ikatan si iblis. Kasih Tuhan yang akan mengikatmu. Engkau akan dipulihkan. Iya. Ya, waktu kita intim dengan Tuhan, yang terakhir apa yang kita alami? Kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Waktu Raja Darius tahu bahwa Daniel, dia benar, dia tidak bersalah. Jabatannya semakin tinggi. Dia dipromosikan lebih tinggi lagi. Iya. Waktu jabatannya dipromosikan, Tuhan kita diagungkan. Iya. Tuhan kita dimuliakan, ditinggikan. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan diagungkan. Tuhan juga yang akan memelihara kita, mengasihi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan supaya kami membangun hubungan kami yang intim dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami selalu dekat dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak sedikit pun menjauh dari Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan. Tidak ada sedikit pun Tuhan keinginan itu. Kami sudah lihat, kami sudah belajar dari Daniel. Kami sudah belajar dari Daniel. Betapa dia memberikan segala waktunya. Sekalipun di tengah-tengah tanggung jawabnya yang banyak, yang besar. Tapi keintimannya tidak pernah berkurang kepada Tuhan. Bahkan persoalan demi persoalan membuat dia semakin intens dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin dia melekatkan dirinya kepada Tuhan. Keintimannya dengan Tuhan sudah mematahkan semua siasat si iblis. Sudah menghancurkan semua orang-orang musuh-musuhnya yang ingin membinasakan dia. Kami mau membangun keintiman kami dengan Tuhan. Kami tidak mau kehilangan keintiman kami dengan Tuhan. Kami tidak mau kekurangan keintiman kami dengan Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada sebenarnya yang bisa menghalangi kami untuk kami intim dengan Tuhan, untuk kami lebih dekat dengan Tuhan, untuk kami akrab, karib, bergaul dengan Tuhan. Tidak ada satupun. Mengapa kami harus jauh dari Tuhan?
Ajar kami Tuhan. Ajar kami. Pimpin kami, bimbing kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab kami boleh lihat, hamba-Mu ini boleh lihat betapa dahsyatnya Tuhan, kuasa dari keintiman itu bersama dengan Engkau Tuhan. Apabila kami intim dengan Tuhan, kami bisa menerobos setiap halangan yang ada, setiap rintangan yang ada kami akan terobos Tuhan. Sebab keintiman ini akan membakar semua kejahatan. Dan itu akan membuat nama-Mu harum Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan supaya keintiman ini terbangun kembali. Terbangun kembali Yesus. Terjalin kembali. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bukankah dengan menyembah Tuhan, mengintim dengan Tuhan akan menarik banyak berkat buat kami. Berkat bukan menjadi halangan lagi buat kami. Ya, Tuhan. Sebab kalau kami dekat dengan Tuhan, bukan kami lagi yang mempromosikan diri kami, tapi Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kami. Supaya hidup kami beruntung, berhasil. Dan berjadi kemenangan. Haleluya. 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 Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami sehati, sepakat Tuhan, seiman untuk berdoa. Kami undang juga saudara-saudara, Bapak Ibu, sehati, sepikir, seiman untuk berdoa. Apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, buat saudara-saudara terkasih kami Tuhan, yang sudah meninggalkan ibadahnya, yang sudah tidak bergereja lagi Tuhan, yang sudah tidak mau cancel lagi Tuhan. Dia tidak mau datang lagi ke gereja Tuhan. Kami berdoa Yesus, supaya kasih Tuhan ada pada dirinya. Kasih Tuhan ada pada hidupnya Tuhan. Kembali dalam dirinya Tuhan. Datang ke gereja, masuk ibadah. Datang berkersel di sana. Suami ataupun istri yang sudah meninggalkan, suami yang sudah meninggalkan istri yang sudah meninggalkan suaminya, orang tua yang meninggalkan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa, kembalikan Tuhan, kembalikan, biarlah kasih Allah Yesus ada dalam dirinya. Biar kembali, suami kembali kepada istrinya, istri kembali kepada suaminya, bapak-bapak, ibu-ibu kembali kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan, yang sakit kanker, jantung, kelumpuhan Tuhan, yang matanya ada sakit Yesus, hipertiroid, paru-paru, tangannya tidak bisa digerakkan Tuhan. Kami berdoa, di dalam nama Yesus kau sembuhkan, kau pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat Tuhan mesbah doa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap mendengar, menyaksikan, mereka diberkati, mereka dipulihkan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kepemimpinan yang baru saat ini Tuhan, Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan, biarlah melalui kepemimpinan mereka Tuhan, membawa bangsa dan negara ini menjadi aman,
makmur, sejahtera, ekonomi menjadi sejahtera, baik Yesus. Dan umat-umat-Mu bebas untuk beribadah Tuhan. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada Tuhan yang membatasi. Semua akan bertumbuh dan bertumbuh. Gereja akan bertumbuh dimanapun Tuhan. Ibadah akan bertumbuh di mana saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan ini. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu. Diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin.